Belajar rindu. Kalau dengar kata rindu, apa yang terbesit di pikiran kita? Kalau kata Dilan, rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Atau kalau kata Dewa 19 dalam lagunya, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Rindu ini buat kita gak berdaya. Bener gak sih itu? Nah, jadi rindu itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rindu memiliki dua makna. Makna yang pertama, sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Contoh kalimatnya, ia rindu akan kemerdekaan. Makna yang kedua, memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Contoh kalimatnya, ia rindu benar kepada keluarganya. Jadi, apakah kamu pernah merasakan rindu? Jika pernah, berarti kamu masih manusia. Tapi, jika kamu sudah tidak merasakannya, berarti kamu sudah mengundurkan diri jadi manusia. Karena ada satu rindu yang harusnya selalu dirasakan oleh manusia. Rindu adalah wajar, karena ia fitrahnya manusia. Wajar adanya kita merindu orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita kenali, orang yang kita kasihi. Karena kita pernah berinteraksi dengan mereka, kita dekat dengan mereka, kita menjalin hubungan dengan mereka, baik itu hubungan keluarga, suami istri, kakak adik, sahabat, kerabat, yang penting hubungan yang halal. Kita rindu kala mereka jauh atau sedang tidak berada dalam jangkauan. Dan kala rindu itu mendatangi kita, ada kalanya membuat kita jadi gak berdaya. Namun, kita bisa mengubah persepsi tersebut. Jadikan rasa rindu sebagai pecutan kita untuk lebih semangat melakukan sesuatu. Agar saat bertemu kembali dengan orang yang kita rindui, kita punya hal yang bisa diandalkan dan dibanggakan olehnya. Contohnya, seorang anak yang pergi kuliah keluar dari kota kelahirannya, tentunya jauh dari orang tua, dan rasa rindu pasti mendatanginya. Jadikan rasa itu untuk kamu lebih giat dalam belajar, agar ketika kamu kembali ke tanah air kelahiran, kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu, dan kamu bisa diandalkan. Dan ada satu rindu yang spesial banget, bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Rindu yang satu ini spesial karena tidak pernah berinteraksi, tidak pernah menjalin hubungan, tidak pernah bertemu, bahkan berselisih jalan pun tak pernah. Namun, ia sangat merindui kita yang hidup di saat ini. Dan more special jika kita juga bisa membalas kerinduannya. Membuat kita bersemangat menjalankan ibadah dan berbuat kebaikan, karena merindu perjumpaan dengan beliau. Membuat kita bersemangat menjalani visi jangka panjang, membuat kita mengerjakan hal-hal yang bisa membuat kita pantas untuk bertemu dengannya, menjadi orang yang sangat dirinduinya. Ya, merindu Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ketika itu baginda Rasul sedang berkumpul duduk bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah?" Para sahabat pun terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Namun bukan itu yang aku maksud." Lalu para sahabat kembali terdiam. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi. Mereka itu yang paling mulia." Nabi Muhammad tersenyum. Baginda Nabi berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka itu adalah utusan Allah di muka bumi ini.
Mana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Akan tetapi, ada lagi yang mulia. Para sahabat kembali terdiam, bertanya-tanya siapa lagi orang yang mulia itu. Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu, wahai Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu?" Kemudian baginda Rasul memandang wajah sahabatnya satu persatu. Rasulullah tersenyum. Baginda Rasul berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia." Para sahabat terdiam. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Kemudian baginda Rasul menangis di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air matanya berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda Nabi berkata, "Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian? Mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tidak hidup denganku seperti kalian. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah, wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku." Baginda Nabi Muhammad meneteskan air matanya. Para sahabat pun ikut menangis. Sekarang coba kita renungkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita tergolong dalam orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah? Lihatlah diri kita hari ini. Kita bangga dengan artis-artis yang menjadi idola dalam kehidupan kita. Kita bangga dengan para pemain sepak bola dunia yang selalu kita cari tahu kabar tentang mereka. Kalau memang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi? Sudahkah ada air mata yang berlinang karena rindu kita kepada baginda Nabi? Marilah mulai saat ini kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita dapat membahagiakan baginda Nabi, mencintai dan dicintai baginda Nabi, istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita berkumpul di surganya Allah bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita, bersama baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nanti kalian akan minum dari telaga itu. Nabi naik ke atas mimbar. "Aku lihat ada telaga," kata Nabi. "Ada telaga dan kalian akan minum di sini." "Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah?" "Ikhwani, ikhwani, saudaraku, saudaraku akan minum dari sini." "Kamikah itu ya Rasulullah?" "Bukan, kalian sahabat-sahabatku yang akan minum di sini nanti." "Ikhwani, siapa itu ya Rasulullah?" "Mereka beriman kepadaku, padahal tak pernah melihat aku." Mudah-mudahan kita termasuk di sana. 14 abad jarak kita dengan Rasulullah. Rasulullah sudah memikirkan kita, umatnya. Saat Rasulullah berdakwah ke Taif dan dakwah Rasulullah tak diterima, bukan hanya dengan perkataan kasar, namun dengan lemparan batu, Nabi menerima penolakan. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, "Engkau punya doa mustajab ya Rasulullah. Engkau doa sekali saja rata mereka dengan tanah. Mintakan doa itu ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Tidak, doa itu aku simpan." "Untuk siapa?" "Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaat dan lil ummati, sebagai syafaat bagi umatku."
Rasulullah memikirkan kita 14 abad yang lalu. Bagi orang yang merindukan Rasulullah SAW, ia merasakan kebahagiaan luar biasa bila mampu meneladani sikap hidup Rasulullah, menampilkan manusia istiqomah, manusia tangguh memiliki ghirah, kaya pengalaman tapi sederhana dalam penampilan. Ia jadikan sabar menjadi bentengnya, takwa pakaiannya, menyantuni kaum duafa syiarnya, zikir hiasan hidupnya, dan menggapai ridho ilahi tujuannya. Kita adalah umat raksasa yang pernah mengukir peradaban, menebar iman dengan cinta, mengukir amal penuh prestasi, menjadikan hidup syarat arti. Ini ada salah satu rangkaian kata dari akun Instagram @mbakseruni. Berabad-abad telah berlalu, namun namamu masih melekat di hatiku. Aku tak tahu pasti kapan rasa ini menghampiriku. Tapi yang aku tahu, aku ingin mengenalmu. Ku baca kisah perjalananmu, ku selami siroh-sirohmu, semakin dalam, semakin tenggelam, terkagum akan sosok pribadimu. Aku berangan bersua denganmu, melihat keindahan wajahmu, merasakan kelembutan hatimu, mendapat cinta kasihmu, merasakan ketulusan jiwamu, sang manusia pilihan. Ya Rasulullah, izinkan aku mencintaimu, walau cinta ini tak sesempurna kecintaanmu pada semua umatmu di bumi. Gemetar tangan ini menahan kerinduan padamu. Berdebar hati ini tak kuasa membendung cinta padamu. Tak ada cara lain untuk mengutarakannya selain melangitkan doa-doa dan senantiasa bersolawat untukmu. Semoga Allah membangkitkanku berada dalam barisan yang engkau kenali sebagai umatmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belajar deh, pelan-pelan. Belajar takjub sama Allah. Ingat betapa baiknya Allah sama kita. Belajar kagum sama Rasulullah. Ingat betapa baiknya Rasulullah dengan kita. Syukuri nikmat berislam kita. Nikmat iman, taubat, hidayah. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu mendapat nikmat paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya, di beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti harta tidak penting dalam suatu negara. Namun, hanya itu tidak cukup. Diberi alam yang indah, jika tidak bisa dikelola malah menjadi musibah. Tapi, jika diberi keislaman dan hidayah, maka Allah akan cukupkan yang lainnya. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosial akan diberkahi, semua lini kehidupan akan diberkahi. So, syukuri nikmat berislam dan cintai Rasulullah. Semoga kelak di akhirat kita bisa berjumpa dan menatap wajah Nabi Muhammad SAW.